Pergi ke pasar beli kolor, perginya sama yang ini. Pengen masak tapi cuma punya telur, coba dulu tonton video ini. Oke, di video kali ini bahan yang kita pakai sekarang adalah telur 3 biji. Lalu selanjutnya ada gula pasir secukupnya aja. Lalu selanjutnya ada bawang merah, bawang putih, dan cabai rawit masing-masing 4 siung aja. Tapi kalau mau secukupnya aja 2 siung aja masing-masing juga nggak apa. Lalu selanjutnya ada ladaku, setengah sendok teh aja. Lalu selanjutnya ada sauri, saus tiram secukupnya juga. Lalu selanjutnya ada kecap manis ya, kecap manis. Dan yang terakhir ada bawang apa ini namanya, bawang pre, itulah namanya ya. Oke, lanjut. Oke, langkah pertama di sini kita siapkan dulu bawang-bawangnya, kita potong-potong dulu. Bawang putihnya dulu. Di sini saya pakai 4 siung aja, 4 siung bawang putih dan 4 siung bawang merah. Tapi kalau misalnya kalian rasa terlalu banyak, 2 siung juga masing-masing juga nggak apa. Lalu untuk cabai rawitnya sendiri, ini sesuai selera ya. Kalian bisa ikuti saya pakai 4 siung kalau suka pedas. Tapi kalau dirasa kalian kurang sanggup makan makanan agak pedas, 2 siung aja atau 1 juga nggak apa ya. Lalu kalau misalnya ada yang tanya, bang, kalau selain cabai rawit juga nggak apa bang? Boleh, pakai cabai merah biasa juga boleh, nggak apa-apa. Atau nggak pakai cabai sama sekali juga nggak apa. Ini tergantung selera kalian masing-masing ya. Kalau misal suka pedas mau dimasukin juga nggak apa. Kalau nggak juga nggak dipakai juga misalnya nggak apa-apa juga, nggak masalah. Karena ini saya buat versi saya sendiri. Jadi kalau misalnya mau kalian modif sedikit disesuaikan dengan selera kalian masing-masing, tidak apa-apa. Oke. Dan misalnya kalau kalian komen lagi, bang, kalau 4 biji lemah kali bang, kalau kami ini biasanya 10-20 biji cabai rawit kami punya bang, kayak emot-emot kayak permen bang. Aduh, kalau kalian misalnya mau coba kayak gitu silahkan, nggak masalah. Tapi ya kalau menurut kalian kena sliding atau kena tampar sama cabai rawit juga jangan salahkan saya ya. Di sini saya main aman aja. 4 udah cukup, sedikit rasa pedas sudah cukup ya, nggak masalah. Ngapain banyak-banyak ya. Oke. Nah, setelah bawang merah, bawang putih, dan cabai rawit ini kita potong, step selanjutnya adalah memotong bawang pre tadi. Nah, betul nggak bawang pre ya? Ini bahasa kalau tempat saya namanya bawang pre, tapi kalau tempat kalian misalnya daerah-daerah Jawa misalnya atau Sulawesi contoh misalnya, saya kurang tahu ya. Tapi di sini tempat saya namanya bawang pre gitu ya, bawang prai. Jadi kalau ya tergantung penyebutan aja ya, bawang prui ya. Dan kalau misalnya sudah siap di step bagian bawang prei tadi, kita pindah ke tahap selanjutnya ya, menyiapkan telurnya ya. Oke. Oke, untuk tahap selanjutnya adalah kita masak dulu telurnya. Di sini bebas saja, bisa kalian lakukan seperti saya, masak satu-satu aja. Tapi kalau misalnya mau kalian masak sekaligus 3 misalnya dalam satu kuali serentak juga nggak apa-apa, bisa juga. Nah, kalau misalnya saya sih lebih suka ya satu-satu aja, biar bisa ya cukup untuk sehari-hari gitu. Jadi masak 3 ya cukup untuk 3 kali makan sehari gitu ya, maklum anak kos gitu ya, jadi wajib hemat. Apalagi nih akhir bulan ya, jadi ya sama-sama tahu lah, paket sekarat, pulsa sekarat gitu ya. Dan juga nih saya mohon maaf ya, jadi kalau videonya saya skip aja, nanti nggak semua telurnya saya rekam gitu proses memasaknya ya. Soalnya ya kalian takutnya nanti kalian bosan juga kan, masa nonton 5 menit saya cuma ngeliatin telur dibolak-balikin aja gitu kan, pasti bosan gitu. Jadi ya poin-poin pentingnya aja kita saya tunjukin gitu kepada kalian semua ya. Oke ya. Jadi ya jangan dibilang saya nggak menunjukkan prosesnya secara 100% gitu, bukan maksud kayak gitu. Takutnya nanti jangan sampai kalian bosan nontonnya ya. Oke, step selanjutnya kita siapkan teflon dan dikasih minyak secukupnya aja, sedikit aja. Lalu setelah itu kita tumis bawang putih dan bawang merah yang sudah kita potong di awal tadi ya. Untuk cabenya kita sisihkan aja dulu sebentar.
Di sini saya kasih aja bawang merah, cabai merah karena tadi beruntung juga tadi dapat di sela lemari. Ya, lumayan lah dapat satu kan. Sayang dibuang kan, jadi saya masukin juga. Selanjutnya kita masukkan bawang pre tadi. Nah, bawang prenya. Mana nih bawang prenya? Bawang. Mana bawang ini? Aduh, ampun DJ. Nah, ini dia bawangnya, bawang prenya kita masukkan dulu. Nah, setelah itu kita aduk-aduk semua hingga aroma bawangnya itu keluar ya. Nah, setelah dirasa sudah cukup harum, baru kita tambahkan air secukupnya aja ya. Di sini saya pakai takaran gelas bapak-bapak nih, gelas legend ya, sekitar setengah aja. Kalau misalnya perbandingannya, kalau gelas kecil tuh ya sekitar setengah atau 2/3 dari gelas biasa lah. Nah, setelah itu kita tambahkan kecap manis ya. Di sini saya pakai sekitar 2 sendok makan aja. Ya, nggak usah banyak-banyak aja, takut nanti kemanisan ya. Ya, nanti secukupnya aja, cukup 2 sendok makan aja, nggak usah lebih ya. Nah, bahan selanjutnya yang kita masukkan di sini adalah saus tiram ya. Di sini saus tiramnya ya sekitar setengah atau 2/3 dari bungkusnya aja ya, paling sekitar 1,5 sendok makan aja saya pakai sini. Gitu aja. Lalu setelah kita masukkan itu kita aduk-aduk hingga merata. Nah, setelah itu kita masukkan gula pasir, garam dan lada ya. Untuk takarannya masing-masing, di sini saya pakai garamnya sekitar setengah sendok teh aja. Lalu untuk gulanya sekitar kurang lebih seperempat lebih sedikit sendok teh ya, seperempat lebih sedikit dari sendok teh. Lalu lada seperempat sendok teh juga. Gitu ya. Lalu setelah ketiganya kita masukkan, kita aduk-aduk lagi. Di sini kalau misalnya kalian rasa masih kurang garamnya misalnya, boleh kalian tambah juga nggak apa-apa. Bisa menyesuaikan sesuai selera kalian masing-masing ya. Jadi nggak harus berpatokan dengan resep yang saya gunakan di sini, oke? Nah, jika dirasa sudah cukup mendidih kuahnya tadi, baru kita masukkan telur mata sapinya ya. Di sini saya pakai 2 butir aja, satunya lagi saya simpan dulu. Nah, setelah kita kita masukkan telurnya, baru kita siram-siram dengan kuah kecap ini ya. Kita siram-siram bentar hingga kuahnya itu meresap ke dalam telurnya tadi. Seperti ini ya. Lalu setelah itu kita biarkan sebentar. Nah, jika sudah seperti ini, baru kita boleh tiriskan ya. Ini saya tiriskan seperti ini ya. Bagus kan piringnya kan? Piring keren, piring anak kos. Jadi jangan remehkan anak kos. Walaupun kiri tapi ya piringnya mesti bergaya gitu. Kayak gini hasilnya. Nah, kayak gini ya. Oke, selesai. Nah, inilah hasil dari video kita pada kali ini. Bagaimana menurut kalian? Apakah susah atau mudah? Di sini resepnya agak gampang, nggak susah. Insya Allah rasanya juga enak. Jadi ya bisa kalian coba di rumah. Buat ibu anak kos ataupun ibu-ibu di rumah bisa kok. Insya Allah enak ya. Nah, sekian dulu video dari saya. Kalau misalnya ada pertanyaan atau kritik dan saran, boleh taruh di kolom komentar ya. Kalau suka dengan video ini, tekan like. Tapi kalau nggak suka, tekan dislike juga nggak apa. Kita ketemu lagi. Bye-bye.